Halo Sobat Trader, Assalamualaikum. Kembali lagi di channel Joy Trader. Hari ini 16 Juli 2025 terjadi rotasi sektoral kembali. Setelah kemarin beberapa emiten properti mengalami penguatan, hari ini giliran emiten-emiten sawit dan kesehatan yang menguat. IHSG kita pada perdagangan hari ini menguat 0,72%, cukup solid penguatannya, melanjutkan penguatan kemarin meskipun asing masih jualan 4,9 triliun. Tercatat net foreign sale 1 triliunan. Value transaksi 14 triliun. Emiten yang diakumulasi asing, diantaranya ada ASI 77 miliar, cukup kecil. Cuan 70 miliar, Antam 56 miliar, Energi 52 miliar, IND 48 miliar, AMN 38 miliar, dan seterusnya. Sedangkan emiten yang didistribusi asing, justru perbankan kembali, BMRI 797 miliar, BBCA 316 miliar, SSIA akhirnya koreksi cukup dalam 8%, 53 miliar, PGO 43 miliar, BPNI 51 miliar, MDK 21 miliar, PANI 26 miliar, dan seterusnya. Chart IHSG kita dengan time frame daily sudah hampir mencapai resisten berikutnya di 7.230-an. Kondisi saat ini cukup bagus, strong uptrend, namun perlu kita pertimbangkan beberapa waktu ke depan bahwa akan ada potensi koreksi jika IHSG belum mampu menembus ke 7.300-an. Yang penting, Sobat Trader bisa trading dengan portofolio yang cukup bagus ya. Beberapa waktu belakangan cukup terjadi rotasi sektoral, sehingga kalau Sobat Trader hanya berfokus pada satu sektor, maka satu sektor itu naik dan besoknya turun. Namun kalau Sobat Trader punya beberapa emiten dengan sektor yang berbeda, harusnya bisa jalan bergantian termasuk hari ini. Dari grup Bakri yang akhirnya jalan, mulai dari Dewa. Kita lihat teknikalnya Dewa. Dewa HTP. Selamat bagi sobat spekulasi buy Dewa. Kita buat yang terima di sini. HTP kemudian koreksi. Kita buat yang terima ulang. HTP hari ini. 2 hari terakhir asing ada akumulasi. Secara fundamentologi tampak distribusi oleh XAYU. Namun potensial menguat ke 200 cukup besar ya. Bagi yang belum punya bisa pertimbangan buy on weakness Dewa jika ada koreksi-koreksi. Sudah berhasil breakout resisten sebelumnya di 185. Sebelumnya kepentok, koreksi, ini breakout dengan volume cukup bagus, harusnya bisa ke 200, harusnya bisa breakout 200 untuk Dewa, jangka menengah. Kemudian KRYA. KRYA pada perdagangan hari ini tampak penguatan namun volume cukup kecil. Meskipun tampak akumulasi oleh YP, namun tidak disertai dengan akumulasi dari broker yang lain, sehingga untuk karya ini akan cukup menarik jika ada koreksi ke 240-an ya. Jika ada koreksi ke 240-an dan mau bertahan di situ, bisa spekulasi buy on weakness. Kondisi masih strong uptrend, jangka menengah masih akan lanjut menguat untuk KRYA. Kemudian CSRA pada perdagangan hari ini juga menguat dari sawit. Hit TP dikit lagi ya. Kita buat yang kemarin untuk perdagangan kemarin koreksi sampai ke support, harusnya kesempatan buy on weakness di sekitar 675. Hari ini menguat 6,57%. Selamat kalau ada yang spekulasi buy CSRA kemarin saat koreksi. Akumulasi cukup bagus, potensial ke target kita 740 cukup besar, tinggal 2 tik lagi. Semoga bisa, bahkan harapannya bisa kembali ke 800 ke atas untuk CSRA. Ini juga dalam kondisi strong uptrend, sudah mulai ada volume cukup bagus, harusnya tidak selesai sehari 2 hari ini, mungkin sebulan ke depan dari sawit. Lalu ada Jekon. Jekon HTP akhirnya setelah kita buat yang terima sejak 26 Juni, pelan-pelan, kemudian pada perdagangan hari ini sempat menguat sampai ke 84, masih kepentok resisten di 80 ya, sehingga closing di 79. Meskipun begitu, secara fundamentologi tampak distribusi oleh YPCCAO, namun secara teknikal cukup bagus.
volume pada perdagangan hari ini sangat besar, pertanda banyak trader yang cukup terlibat di J-Count pada perdagangan hari ini, sehingga potensial ke 80 bahkan potensial breakout 80 cukup besar untuk J-Count. Semoga bisa breakout dan kembali uptrend untuk J-Count dari konstruksi. Lalu dari kesehatan ada KF. KF menguat 6,80% pada perdagangan hari ini, yang nampung ada MG. Ini cukup menarik karena ada MG, sebelumnya ini kena suspend ya. Nah, suspend kemudian koreksi sudah mulai ada pantulan di support psikologis 500. Kita bagian trading di sini, kemudian hit TP, setelah itu belum kita bagian trading karena belum ada akumulasi. Ini masih distribusi juga, sehingga nanti bisa pertimbangan buy and weakness kalau ada koreksi ke 500-an untuk KF. Belum ada sentimen apapun dari sektor kesehatan. Namun jika kita lihat volume hari ini lumayan, sehingga buy and weakness saja untuk KF. Lalu PTPS dari sawit juga. PTPS kita banyak cukup lama di sini ya. Kemudian HTP, setelah itu hari ini ada akumulasi. Resisten di 95. Jika berhasil breakout 95, potensial ke 100, potensial ke 105. Teknikalnya cukup bagus, namun ini pas di resisten. Bisa pertimbangan buy and weakness di 90 kalau PTPS koreksi. Ini sebelumnya menguat cukup tinggi, koreksi minor kemudian menguat. Masih cukup bagus. Kondisi juga cukup uptrend untuk PTPS. Lalu Bumi dari grup Bakri yang menguat. Grup Bakri kita bagian di sini menguat. Ini kita bagian tarik line. Kita bagian di sini bertahan di support sideways cukup lama. Akhirnya breakout resisten sebelumnya di 119. Volume cukup bagus, akumulasi lumayan. PDAKTP potensial ke 125, target TP kita cukup besar. Harusnya ada support yang akumulasi pelan-pelan ya, selamat di atas support, di hold. Sudah floating profit, selamat atas kesabarannya hold Bumi selama beberapa hari sideways. Sudah floating profit harusnya kalau ada yang spekulasi buy Bumi. Kemudian BSML. BSML kondisi strong uptrend, kita banyak terima di sini. Kemudian hit TP bertahan di 20 menguat, koreksi minor menguat. Breakout 95, potensial breakout 100 cukup besar. Untuk BSML menarik. Kalau sebenarnya mau spekulasi buy BSML, kita tandai 5%-nya di sekitar 103. Untuk BSML. Ini bisa cut loss jika turun dari 90 atau dari 87. EMA 20 harusnya menjadi support kuat untuk BSML, jangka menengah kondisi cukup uptrend untuk BSML. Kemudian TAPG. TAPG setelah kemarin hit TP masih lanjut menguat, selamat bagi sobat trader spekulasi buy TAPG sejak kita buat trading plan. Kita buat trading plan sejak breakout ya. Kita banyak di sini sudah floating profit 12%. Apalagi kalau dapat di harga 1100 15%. Akumulasi hari ini makin bagus sehingga masih bisa di hold strong uptrend ya. Bisa di hold jangka menengah panjang untuk TAPG, apalagi ini juga rutin bagi dividen. Kalau mau di hold jangka panjang cukup bagus, bisa dapat capital gain dan dividennya. Bisa di take profit jika patah trend turun dari EMA 20-nya. Sebelumnya turun dari EMA 20 karena extra dividen di sini ya. Karena extra dividen turun. Namun kemudian balik lagi. Jadi double, dapat dividen, dapat capital gain. Selamat. Kalau ada yang investing di TAPG harusnya sudah cuan luber. Jika sabar. Kemudian Wood. Wood naik pelan-pelan, ternyata masuk screening kita namun tidak kita masukkan trading plan.
Meskipun memang potensial menguat cukup tinggi, hari ini menguat 8,42%. Penguatannya cukup solid ya. Secara fundamental kita tanpa akumulasi, namun ini sudah sampai di resisten 410. Bisa jadi resisten di 410, bisa jadi ini sudah berhasil breakout resisten di 400. Sebelumnya 400 koreksi, 400 koreksi. Nah, jika ini benar breakout resisten 400, maka potensial lanjut menguat ke 420, 440 cukup besar. Ini justru menjadi posisi yang cukup menarik untuk perdagangan esok. Wood. Area take profitnya 5% di sekitar 432-an. Kita tandai sebagai pengingat untuk Wood masuk trading plan. Kemudian Raham DKFT. Raham koreksi, breakout, bullish flag, potensial menguat cukup besar, teknikalnya cukup bagus, akumulasi cukup bagus, jangka menengah tampak cukup oke. Kita banyak teman di sini, hit TP, kemudian rally. Nah, ini koreksi. Hari ini menguat 8,53%. Potensial rally cukup besar, ini juga watchlist yang cukup bagus untuk perdagangan esok. Raham, Tripar Multivision. Bisa jadi watchlist utama untuk Raham. Target TP di 298 kemungkinan bisa tercapai untuk Raham. Lalu DKFT yang masih lanjut menguat. Selamat kalau ada sobat trader yang masih hold dari harga bawah. Ya. Kita bagian temen beberapa kali. Ini kita hapus supaya mempermudah tanda-tandanya. Setelah breakout Ascending Triangle, ternyata terus rally. Kita bagian lain di sini harusnya dapat akumulasi cukup banyak kalau dari bottom 44% sampai high 52%. Kalau dari sini 41%. Intinya selamat kalau ada sobat trader masih hold DKFT dari ke bawah, sudah floating profit cukup lumayan. Volumenya tampak makin mengecil ya, bertanda akan rawan terjadi profit taking. Jika terjadi profit taking nanti sampai di 520 kita bisa buy on weakness lagi untuk DKFT. Secara bentar lagi masih ada akumulasi sehingga potensial menguat cukup besar untuk DKFT menguat lanjutan. Kemudian ada Suni. Suni menguat dengan akumulasi yang biasa saja. Teknikalnya sudah ditebak. Namun ini baru berhasil breakout MA50, MA20 cukup solid. Beberapa waktu sebelumnya kalau sudah menguat cukup tinggi biasanya tidak begitu kencang. Ini memang cenderung sideways. Kondisi saat ini untuk Suni kalau ada koreksi ke 820, 830 bisa buy on weakness untuk Suni. Potensial menguat ke 900 cukup besar. Kita tandai 910 kemungkinan bisa tercapai untuk Suni. Kemudian DSNG. DSNG HTP, selamat bagi sobat spekulasi buy DSNG. Kita bagian timeline untuk perdagangan 10 Juli, sideways. Kesempatan untuk akumulasi pelan-pelan. Bandarmologi hari ini sangat bagus, ada CC, GR, CP. Berhasil breakout EMA 200 sesuai pembahasan kita bahwa potensial breakout EMA 200 cukup besar dan berhasil breakout. Strong uptrend, 1000 kemungkinan bisa, 1100 kemungkinan bisa, apalagi 1200, 300. Semoga bisa. Masih bisa di hold bagi yang punya average 850 sesuai dengan trading plan kita. Jangka menengah, jangka panjang silahkan di hold untuk DSNG. Kemudian energi yang tiba-tiba meledak hari ini. Energi lanjut menguat ya. Sesuai gambaran kita 430 kemungkinan tercapai dan hari ini tercapai. Selamat. Kalau ada yang spekulasi buy energi. Dari saat kita forecast plan di bawah 89%. Kita forecast di sini 89%. Kalau dari beberapa waktu sebelumnya harusnya juga cukup lumayan. Di sini
trading plan kita buat 34%. Intinya selamat bagi sobat trader yang punya ENRG dari harga bawah, floating profit lumayan ya. Masih bisa di hold. Ini strong uptrend. Momentum cukup bagus di ENRG. Sehingga masih bisa di hold. Apalagi belakangan grup Bakri juga mulai manggung. Termasuk BRMS. BRMS dikit lagi ITP. Pada perdagangan hari ini menguat 4,63% secara benar-benar kita akumulasi. Kita buatkan target untuk perdagangan 15 Juli. Harusnya sobat trader dapat di harga 430 sampai 424 ya. Cicil. Hari ini running profit. Harusnya sudah 5%-an kalau dapat di 430-an. Masih bisa di hold. Potensial ke 480 sampai 500 cukup besar. Semoga bisa breakout 500. Sebelumnya kementok 500 koreksi. Ini kementok 500 koreksi. Semoga ini bisa jebol 500 kemudian rally. Lalu PIVA. Dari sektor kesehatan PIVA. Pada perdagangan hari ini jalan PIVA. Kita bagian teman di sini sideways. Kita bagian teman di sini. Kemudian kemarin hampir ITP masih cukup bagus kita tandai dan hari ini jalan. Menguat 23%. Pada terminologinya ada YU, CC, YB masih bisa dibuat bagi yang menyadari ke bawah. Floating profit lumayan harusnya kalau ada yang spekulasi buy dari saat di sini 34% ya. Selamat bagi sobat trader yang spekulasi buy PIVA akumulasi pelan-pelan running profit lumayan. Kondisi strong uptrend masih bisa di hold selama bertahan di atas 280 ya. 280 menjadi area TP-nya. Trading stop silahkan. Kalau mau TP kecil juga silahkan sesuai dengan keyakinan sobat trader semua. Lalu ada koin blok IPO yang belum terbongkar. Koin hari ini sudah mulai tampak buangan cukup besar. Yang dapat barang LG, SH, YJ, CP, HD. Kondisi saat ini koin masih cukup solid penguatannya. Ini kalau kebongkar arahnya bisa spek buy ya. Kalau kebongkar arahnya bisa spek buy, nanti harusnya ketika kebongkar arahnya dibanting bisa menguat lagi. Bisa average up untuk koin. Begitulah dengan CDIA. CDIA ini kalau kebongkar arahnya juga bisa spek buy. Namanya masih cukup solid XL. Dapat barang terus XL ini. CDIA. Ini kalau kebongkar arahnya bisa spek buy, average up. Nanti bisa jualan kalau memang sudah tampak seller yang cukup besar. Namun saat kebongkar arahnya harusnya jualannya belum cukup masif sehingga masih bisa kesempatan average up, beli nanti bisa menguat lanjut. Kemudian Mary masih lanjut arah ternyata. Beberapa kali kebongkar ternyata masih arah terus. Selamat kalau ada yang spekulasi buy Mary. Average up harusnya sudah floating profit lumayan, apalagi kalau modalnya cukup banyak. Tidak antri di arah bahkan dapat harga yang cukup lumayan, masuk cukup besar. Hari ini sudah mulai tambah distribusi, ya ini sudah cukup high risk. Kalau Mary bawa turun, mau cepat-cepat silahkan, namun tidak untuk swing. Namun kalau CDA dan koin yang masih belum kebongkar arahnya, masih cukup menarik. Kemudian PSAT. Secara terminologi tambah distribusi oleh MGXCAI yang nampung ke RPDSG. Volume kecil, W-nya LG belum tampak. Dan tambah distribusi LG. Kondisi saat ini untuk PSAT ini akan cukup menarik kalau ada koreksi ke sekitar 2000. 2000 akan menjadi support psikologis. Jika bertahan di situ nanti kita bisa spekulasi buy untuk PSAT. Harapannya kita bisa manfaatkan pantulan dari PSAT. Terakhir blok hari ini sempat dibuka di 700 ya. Dibuka 700 sempat koreksi namun kemudian lanjut arah. Dan
yang beli barang cukup banyak MG, yang ngelok arahnya MG. Selamat bagi XL yang dapat barang dan smart average up harusnya sudah floating profit lumayan di blok. Namun ini kalau kebongkar akan sangat volatil dan bisa jadi turun cukup dalam. Itulah beberapa emiten yang cukup aktif pada perdagangan hari ini, 16 Juli 2025. Terima kasih telah menonton video ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum.